channel resep Mama Rica. Hari ini mari kita bikin kue onde-onde kacang merah. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di screenshot dan disimpan. Pertama, kita bikin pasta kacang merah terlebih dahulu untuk isian kue onde-ondenya. Bersihkan kacang merah. Buang kacang yang busuk atau sudah berlubang kopong. Kemudian rendam kacang merah selama 1 malam, sampai kacang merahnya mengembang. Lalu buang air rendamannya, dan bilas sebentar kacang sampai bersih. Setelah itu, rebus kacang sampai mendidih, lalu buang air rebusannya. Kemudian masukkan 1,5 liter air dan daun pandan, rebus lagi sampai kacang empuk. Jika kacang sudah empuk, blender kacang dengan sedikit air rebusannya, agar blendernya bisa mutar saja. Blender kacang merah sampai benar-benar halus. Setelah kacang benar-benar halus, tuang kacang ke dalam panci anti lengket. Lalu masukkan gula pasir, garam dan minyak sayur, aduk rata. Masak dengan api sedang cenderung kecil sampai airnya menyusut, mengental dan kalis. Sesekali bagian bawahnya diaduk-aduk, agar kacang tidak gosong. Jika sudah kalis dan tidak lengket lagi, maka itu tandanya pasta kacang merah sudah jadi. Segera angkat pasta kacang merah dan dinginkan sebentar. Setelah pasta kacang merah dingin, bulat-bulatkan pasta kacang sesuai dengan selera, atau kebutuhan kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut membuat kulit onde-ondenya. Kupas kentang, lalu rebus atau kukus, sampai kentangnya matang dan empuk. Jika sudah empuk, angkat kentang dan tiriskan airnya. Di saat kentang masih panas-panas, langsung haluskan kentang pakai garpu atau sendok. Campur jadi satu semua bahan mulai dari tepung ketan, tepung beras, kentang yang sudah dihaluskan, gula pasir dan garam, lalu aduk rata. Tuang sedikit demi sedikit air hangat, dan aduk sampai semuanya menyatu dan kalis, atau tidak lengket di mangkuk lagi. Jika dirasa masih belum menyatu, maka kalian bisa tambahkan lagi sedikit air hangat. Adon lagi sampai adonan benar-benar kalis dan lembut. Sekarang bulat-bulatkan adonan onde-onde yang sudah kalis. Timbang per bijinya lebih kurang 25 gram, atau bisa disesuaikan dengan selera kalian aja. Pipihkan adonan onde-onde, lalu masukkan pasta kacang merah seberat 15 gram per bijinya. Tutup rapat dan bulatkan onde-onde. Adonan harus benar-benar tertutup rapat, pastikan tidak ada bagian yang pecah. Kemudian celupkan sebentar ke dalam air asal basah saja. Angkat dan gulingkan adonan ke dalam mangkuk yang berisi biji wijen. Guling-gulingkan semua sisi sampai semua bagian terbalut biji wijen. Susun onde-onde di atas piring atau wadah lainnya. Angin-anginkan sebentar sekitar 10 menit, agar biji wijen bisa menempel sempurna. Panaskan minyak yang banyak, dengan api kecil saja sampai minyaknya hangat. Lalu langsung masukkan onde-onde, dan jangan diaduk dulu. Tunggu sampai onde-ondenya mengembang, baru boleh diaduk dan dibolak-balik perlahan, agar matangnya merata. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Setelah onde-onde sudah matang, berwarna kuning keemasan, dan permukaannya sudah kokoh keras, segera angkat onde-onde dan tiriskan minyaknya. Dinginkan onde-onde sampai tidak ada uap panasnya lagi. Sajikan di atas piring, atau bisa juga disimpan ke dalam box dan tutup rapat. Berikut sedikit tips agar onde-onde tidak meletus saat digoreng. Pertama, perhatikan suhu minyak, dan pintar-pintarlah mengatur besar kecilnya api kompor. Untuk menggoreng onde-onde, kalian bisa pakai minyak goreng biasa ataupun minyak padat. Keduanya sama-sama bagus dan cocok untuk menggoreng kue. Yang perlu diperhatikan saat menggoreng onde-onde adalah suhu minyak pada saat awal penggorengan. Minyak tidak boleh panas, cukup sampai hangat kuku saja. Jika minyak sudah terasa hangat, maka langsung masukkan onde-ondenya. Jangan tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, agar onde-onde tidak meletus. Selain membuat onde-onde meletus, minyak yang terlalu panas saat awal penggorengan juga bisa membuat kulit onde-onde terasa keras dan bantat atau alot. Hal ini dikarenakan minyak yang panas akan memaksa onde-onde untuk matang lebih cepat sebelum waktunya. Sehingga onde-onde tidak punya waktu yang cukup untuk mengembang secara perlahan-lahan. Padahal kulit onde-onde yang mengembang secara perlahan-lahan akan menciptakan tekstur kulit yang lembut, bentuknya lebih besar dan cantik. Kedua, jangan menggoreng onde-onde dengan api besar. Onde-onde yang digoreng dalam api besar akan membuat onde-onde meletus. Karena tekanan dalam kue yang dihasilkan dari api besar dan minyak panas, membuat kue terlalu cepat mengembang, tapi bagian luarnya masih mentah dan belum kering. Besar kecilnya api harus disesuaikan dengan tingkat mengembangnya onde-onde. Pada tahap awal penggorengan, sebaiknya pakai api kecil,
untuk menjaga minyak tetap hangat atau tidak terlalu panas. Dan seiring berjalannya waktu, onde-onde akan mulai mengembang, atau tampak bulat membesar. Jika onde-onde sudah mengambang dan membesar, maka itu tandanya onde-onde sudah hampir matang. Dan inilah saatnya yang tepat untuk mulai membesarkan api, agar warna onde-ondenya menjadi cantik kuning keemasan. Tapi ingat, cukup besarkan sampai api sedang saja, sambil sesekali diaduk agar warnanya matang merata atas bawah. Pembesaran api sangat penting, supaya bentuk onde tetap kokoh bulat. Jika api tidak dibesarkan, maka kemungkinan besar kulit onde akan menjadi keras dan kempes. Ketiga, jangan goreng atau membiarkan onde-onde terlalu lama dalam minyak. Seiring berjalannya waktu, minyak yang dipanaskan dalam api sedang perlahan-lahan akan mulai menjadi lebih panas, dan membuat suhu minyak terus meningkat. Oleh karena itu, jika onde-onde sudah matang dan warnanya sudah cantik kuning keemasan, sebaiknya segera diangkat dan ditiriskan minyaknya. Onde-onde yang terlalu lama terendam dalam minyak juga tidak bagus, karena bisa menyerap minyak banyak, dan membuat onde menjadi terasa berminyak saat dimakan. Selanjutnya, berikut tips agar biji wijen tidak rontok, dan onde-onde tidak botak. Pertama, onde-onde harus dicelupkan sebentar saja ke dalam air. Hal ini harus dilakukan, agar biji wijen lebih mudah menempel pada permukaan kulit onde. Jika kulit onde kering, maka biji wijen tidak bisa menempel dengan baik. Di sini air akan berfungsi sebagai perekat, atau ibaratnya seperti lem yang bisa menyatukan kedua bahan menjadi satu, agar tidak lepas terpisah satu sama lain. Setelah dicelupkan ke dalam air, onde-onde harus segera langsung digulingkan ke dalam biji wijen. Taruh biji wijen yang banyak dalam mangkuk, supaya biji wijen dengan mudah bisa menutupi permukaan kulit onde dengan sempurna. Bolak-balik onde-onde dalam mangkuk, sampai semua bagian onde-onde terbalut biji wijen. Setelah semua bagian terbalut biji wijen, kalian bisa membulatkannya lagi, sambil sedikit ditekan-tekan secara perlahan dan lembut, agar biji wijen menempel lebih erat pada kulit onde-ondenya. Setelah itu, onde jangan langsung digoreng. Sebaiknya diamkan atau angin-anginkan dulu onde sekitar 10 menit. Tahap ini membantu agar air pada onde-onde mengering. Permukaan onde tidak licin sehingga biji wijen pun menempel lebih erat lagi, dan tidak mudah rontok. Kedua, saat baru pertama kali menggoreng onde, selalu goreng onde dalam minyak hangat terlebih dahulu. Minyak yang hangat akan membantu biji wijen tetap lengket pada onde-onde. Tetapi jika minyak sudah terlalu panas, saat onde-onde dimasukkan nanti minyak akan bergejolak, dan hal itulah yang akan membuat biji wijen rontok terlepas semuanya dari onde-onde. Akibatnya, setelah matang nanti onde-onde akan terlihat botak. Jadi selalu perhatikan suhu minyak agar tidak kelewat panas. Jika sudah terlanjur terlalu panas, sebaiknya matikan api, dan tunggu suhu minyaknya menurun dulu barulah mulai menggoreng. Jangan memaksa menggoreng onde dalam minyak panas, jika tidak mau onde-onde kamu berakhir botak. Ketiga, saat awal penggorengan onde baru dimasukkan ke dalam minyak, jangan pernah mengaduk onde-onde. Biarkan saja onde-onde tenggelam dan terendam minyak hangat. Jika diaduk di saat seperti ini, maka biji wijen akan rontok, karena terlalu banyak guncangan dari adukan yang kita lakukan. Jadi sebaiknya tunggulah sampai onde-onde mengambang dulu, barulah boleh mulai dibolak-balik. Saat membolak-balik dan mengaduknya pun sebaiknya dilakukan secara perlahan dan lembut, agar biji wijen tidak rontok, dan bentuknya cantik tetap bulat seperti bola. Tips terakhir, hindari menggoreng onde terlalu banyak sekaligus sampai padat. Jangan memasukkan terlalu banyak onde-onde ke dalam minyak, sisakan ruang yang cukup, agar onde-onde bisa mengembang dengan sempurna dan menjaga bentuknya tetap bagus. Jika memasukkan terlalu banyak adonan sampai padat, onde tidak punya ruang yang cukup untuk mengembang. Akibatnya onde bisa menjadi sedikit bantet, bentuknya kecil-kecil, dan kulitnya menjadi terasa lebih tebal. Jadi supaya bentuknya bagus, goreng onde-onde secukupnya saja karena onde akan mengembang. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.